Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara orang-orang yang luar biasa. Demikian juga saya mau sapa yang ada di YouTube. Salam yang di YouTube. Haleluya, Tuhan berkati saudara semua. Nah, tema khotbah. Izinkan saya buka masker. Oke, tema khotbah siang ini adalah maukah engkau sembuh? Sakit menyakit bukan fisik saja saudara. Ada yang sakit karena ketakutan. Terlebih ketika hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu depresi yang luar biasa, ya, tentang keuangan yang luar biasa sehingga kita mungkin merasa ketakutan. Banyak yang takut karena nanti bulan depan, tahun depan harus bagaimana hidupnya. Bukan itu lagi bahwa kita juga akan mengakhiri tahun 2022, ternyata pandemi juga masih terus berlangsung walaupun tidak segencar atau sedahsyat atau sejahat di tahun 2021. Tetapi kita terdampak sedemikian rupa. Juga mungkin karena pekerjaan, usaha mungkin sedang dalam tidak sebagus dulu begitu saudara. Belum lagi masalah hubungan dengan Tuhan. Rasanya hari-hari ini baca firman itu kok susah banget ya. Doa itu rasanya kok nggak bisa, karena terlalu banyak begitu sehingga doa kayaknya nggak bisa lama. Saya nggak seperti dulu lagi loh. Bisa setengah jam di dalam hadirat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu menyanyi nyembah. Tapi rasanya sekarang susah. Begitu tekanan luar biasa. Belum lagi dengan hubungan keluarga. Anak, suami, istri. Dan lain sebagainya. Belum lagi tentang Tuhan aku pengen dapet jodoh dong tahun depan. Ada hal-hal yang lain, mungkin hal-hal yang mungkin aku pengen punya keturunan sudah 6 tahun ini merit atau perkawinan kok Tuhan belum kasih. Tapi percayalah pagi ini engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di YouTube akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Yang merindu mengalami boleh beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Maukah engkau sembuh? Ini bukan sebuah tema yang dibuat oleh saya, tetapi di firman Tuhan juga dikatakan maukah engkau sembuh. Saya ambil dari satu pembacaan dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6, boleh tampilkan. Yohanes pasal kelima ayat ke-6 firman Tuhan mengatakan begini. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, perhatikan. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saudara percaya bahwa Tuhan tahu apa yang engkau gumulkan hari-hari ini, engkau rindukan. Amin. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus tahu who you are, siapa Anda, di mana Anda, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, dan apa yang kau inginkan. Ya, firman Tuhan terus mengatakan, berkatalah ia kepadanya. Berkatalah Yesus kepada saudara, maukah engkau sembuh? Yang mau katakan, amin. Haleluya. Nah saudaraku, cerita ini berawal dari ayat yang pertama, dikatakan begini, sudah itu ada hari raya orang Yahudi yang berangkat ke Yerusalem. Di ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Betesda, rumah kemurahan. Ternyata di rumah kemurahan pun ada orang yang sakit saudara. Haleluya, kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan berarti kita kebal dalam sakit penyakit, tetapi kita disediakan kesembuhan oleh yang memberikan anugerah yaitu Yesus Kristus. Amin. Saya teruskan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh, dan yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab dikatakan begini, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Sakitnya apa saudara? Lumpuh. Saudara bisa bayangkan orang lumpuh sedang menunggu air tergoncang. Bisa bayangkan, kalau orang buta mungkin bisa bergerak, betul kan? Ya, orang yang sakit lain mungkin bisa, orang lumpuh baru bergoncang, baru bergeser 1 detik sudah ada yang masuk dulu. Karena firman Tuhan yang pertama kali masuk itu disembuhkan. Jadi kesembuhannya untuk 1 orang. Tapi pagi hari ini Tuhan beri kesembuhan bukan untuk 1 orang, tapi untuk setiap saudara. Amin. Berapa lama kita sudah menunggu atau menantikan goncangan? Seperti seorang lumpuh itu sedang menantikan goncangan. Karena tidak setiap hari terjadi goncangan, artinya tidak setiap hari terjadi kesembuhan. Tapi percayalah, hari ini kesembuhan itu terjadi buat saudara. Pemulihan itu terjadi buat saudara dan saya. Amin. Begitu desperate, begitu putus asanya. Orang yang sakit tentunya enggak segembira yang kita tentunya. Walaupun kita tahu firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu saya masih ingat ketika kita melayani di rumah sakit apartemen Kemayoran, rumah sakit COVID saudara. Jadi pertama kali kami diundang karena kami punya pelayanan kesembuhan, kemudian mereka WA ke saya. Dia katakan gini, beraninya jangan di YouTube saja, datang kemari, begitu saudara. Di WA-nya begitu saudara. Ini saya pikir, wow, cukup ngagetin gitu kan. Tapi ya sebel, tapi nggak bisa. Kenapa? Usia saya sudah di atas 60 tahun. Kan nggak boleh aturannya. Sedangkan yang muda-muda kayak pemain musik begitu saya suruh, nggak ada yang berani. Nggak ada yang mau, Pak. Jangan saya dong disuruh dong. Karena waktu itu kan waktu Delta begitu ya. Jadi Wisma Atlet itu penuh sekali. Nggak ada yang mau. Karena kita tahu persis COVID-19 jadi momok waktu itu. Hampir semua takut disuruh ke sana, tapi anugerah Tuhan akhirnya terjadi sesuatu yang Tuhan kehendaki. Salah satu WL yang saya kenal masuk Wisma Atlet. Ceritanya gini, di bulan November saya suruh, dia nggak mau. Kamu dong ke sana, kamu kan yang muda belum married, masih kuat lah. Nggak mau dong Pak Eko, nggak mau. Bulan Januarinya kena COVID masuk Wisma Atlet. Saya bilang, tuh kan, disuruh Pak Eko nggak mau, Tuhan yang suruh, saya bilang. Langsung masuk ke Wisma Atlet. Dia akhirnya jadi penghubung dengan kami, dengan Wisma Atlet. Akhirnya kita ada pelayanan untuk kesembuhan di Wisma Atlet secara online. Begitu desperate, begitu kecewa. Dia cerita begini saudara, salah satu. Jadi setiap pagi itu kami olahraga untuk sehat, matahari begitu. Tapi sementara kita olahraga, itu ada yang lewat di depannya. Yang lewat bukan orang berjalan. Yang lewat kotak peti mati. Jadi sementara dia pengen sembuh olahraga, lewat satu. Lewat yang bukan satu, nanti sebentar lagi ada lewat lagi. Sebentar lagi, betapa kecewanya saudara. Saya tahu bahwa ketika kita sedang menanti-nantikan kesembuhan, seringkali kita merasa desperate. Apa ini? Putus asa. Tunggu goncangan, siapa yang terdahulu? Kondisinya sudah 38 tahun, saya nggak tahu berapa lama kondisi saudara. Tapi saya percaya Tuhan tadi tahu apa yang kau alami. Sumber penyakit bukan dari Tuhan. Pertama karena pelanggaran firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Bukan kurang lebar telinga Tuhan untuk mendengar. Bukan kurang panjang tangan Tuhan. Tetapi yang membawa kita ada jenjang adalah karena dosa atau pelanggaranmu. Jangan buat pelanggaran. Karena dengan dosa, sakit penyakit bisa masuk di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah karena pelanggaran hukum biologi. Udah nggak boleh makan banyak, begitu. Harus tidur sore, tidurnya pagi, haleluya. Ya, kerjanya harusnya cuman berapa jam, cuman kerjanya lembur dan sebagainya. Diatur sedemikian rupa, ya, karena hukum alam yang tidak bisa kita ini, ya. Sumber sakit penyakit Alkitab mencatatkan karena iblis.
Tuhan izinkan, contohnya Ayub, ya kan? Tuhan memberikan peizin kepada Ayub untuk mengalami sakit penyakit. Nah, tapi yang luar biasa di firman Tuhan ayat yang kelima tadi tidak disebutkan kenapa orang lumpuh ini sakit. Tapi yang tahu Tuhan Yesus bahwa dia membutuhkan kesembuhan. Satu hal yang menjadi perenungan saya adalah begitu banyak orang sakit di serambi-serambi di Bethesda. Tuhan memberi contoh kepada saudara dan saya, cuma satu orang yang diparanin, didekatin. Dan hanya satu orang yang ditanyakan tentang maukah engkau sembuh. Bukan berarti pagi siang ini hanya satu orang yang akan menerima kesembuhan, saya percaya. Tuhan akan datang kepada setiap saudara. Ada 3 hal yang kita mau pelajari untuk diketahui bahwa kesembuhan itu kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat 24, boleh saya sampaikan, dicantumkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, dia menebus segala dosa, dia membebaskan kita dari segala kutuk, dia menanggung sakit, penyakit kita, saudara dan saya. Katakan amin. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup kita hanya untuk kebenaran. Di luar itu berarti hidup kita dosa. Dosa maka sakit penyakit bisa masuk, tadi saya sampaikan. Hidup dalam kebenaran dan hidup untuk benar. Firman Tuhan berikutnya, oleh bilur-bilurnya kamu, apa saudara? Kamu telah sembuh. Saudara saya katakan, saya sudah sembuh, katakan. Jangan katakan saya akan sembuh, saya katakan saya sedang sembuh, jangan katakan saya mungkin sembuh, jangan katakan saya kemungkinan sembuh, tapi katakan saya sudah sembuh. Sekali lagi katakan, saya sudah sembuh. Siapa di sini yang membutuhkan pemulihan kesembuhan di hadapan Tuhan? Haleluya. Lebih tinggi saudara. Turunkan, siapa di sini yang membutuhkan pemulihan kesembuhan atas saudaranya, keluarganya, papanya, mamanya. Haleluya. Saya perlu pemulihan, saudara perlu pemulihan. Amin. Karena itu kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Amin. Dia mati di kayu salib supaya saudara dan saya sehat, supaya saudara dan saya sembuh. Haleluya. Sekali lagi, saya sudah sembuh. Kesembuhan yang kedua terjadi karena percaya. Percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Percaya bahwa Yesus sudah menyembuhkan. Percaya bahwa segala sakit penyakit Yesus sudah menyembuhkannya. Di sini ada dokter ya. Betul ya dokter ya. Ada sakit penyakit yang bisa disembuhkan oleh karena obat. Betul, karena memang itu yang Tuhan berikan. Tapi ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena obat. Contohnya, buta melihat, lumpuh berjalan, bisu bisa bicara. Masih belum begitu saudara ya. Nah, yang ada di Alkitab saudara, buta melihat, lumpuh berjalan, ya, bisu dapat bicara. Yesus sanggup menyembuhkannya. Sampai sekarang ini belum ada, tapi saya percaya hari ini Tuhan akan nyatakan. Amin. Haleluya. Karena percaya, masih ingat seorang yang pendarahan 12 tahun, desperate juga, putus asa. Dia kalimatnya begini, asal ku jamah. Statementnya, ucapannya disertai dengan tindakan karena percaya. Jadi percaya itu tidak hanya diperlukan pendapat, keinginan, tapi diperlukan tindakan. Kalau saudara
Karena satu dan lain hal mungkin sulit mengampuni. Sehingga berdampak kepada usahamu, mungkin kepada pekerjaanmu. Hanya karena sulit mengampuni. Seringkali kita ngomong, saya sudah mengampuni kok. Ngomongnya di sini. Boleh ya boleh. Tetapi kalau punya iman, datangi orangnya, katakan, aku mengampunimu. Ada seorang ibu, Pak, saya sudah mengampuni. Tapi untuk datang ke tempat itu, saya datang kepada dia, saya nggak bisa. Loh, mengampuninya di mana jarak jauh? Begitu. Alkitab tadi, asal ku jamah saja, dia sambil bergerak, dijamah jubahnya Tuhan. Firman Tuhan mencatat, maka sembuhlah wanita itu. Amin. Amin. Jadi nanti kalau ada ganjalan dengan saudaramu, pulang ke rumah, minta ampun dan mengampuni. Amin. Ya. Haleluya, kita mau tutup tahun loh saudara. Saudara harus bereskan semua supaya tahun 2023 jauh lebih enteng, lebih indah, lebih luar biasa karena Tuhan menyertai. Tuhan bisa bekerja dengan orang berdosa karena Tuhan bisa. Dia sangat-sangat bisa bekerja kepada dan di dalam orang kudus. Orang yang hidup untuk kebenaran. Haleluya. Oke. Si Tuhan. 11 menit lagi. Haleluya. Baik. Yang ketiga yang perlu diketahui adalah sembuh karena pengampunan. Nah, tadi disebutkan ya. Di Lukas 5 pasal 17 dan 12 itu ada seorang yang lumpuh. Waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar di situ. Tapi saking berdesak-desaknya, orang lumpuh ini yang berbaring di sebuah tilam begitu enggak bisa masuk karena saking banyaknya. Akhirnya Alkitab mencatat orang itu diangkat oleh 4 orang, katakan begitu. Kemudian atapnya dibuka, diturunkan ke bawah persis di hadapan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat begini, bukan Tuhan Yesus ngomong sama yang sakit, imanmu yang menyembuh. Tapi firman Tuhan ketika melihat iman mereka, imannya siapa? Iman yang membawa saudara. Iman yang menurunkan. Ketika melihat iman mereka, ketika melihat iman kita, ketika kita melihat iman di satu rumah di mana kita sama-sama punya. Karena 2 orang sepakat, Bapa di surga kasih, betul. 2 orang minta, maka Bapa berikan. Ada iman yang corporate, iman yang unity, iman yang tidak hanya bergerak tapi berunity yang disampaikan. Tuhan melihat iman. Kalau saudara baca di Matius 10 ayat 8, coba boleh di Matius 10 ayat 8, kalau enggak Matius 8 ayat 10, saya agak kebalik. Ditampilkan Matius 10. Nah, 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Ini luar biasa saudara. Firman ini diberikan bukan kepada pendeta saja, bukan kepada pengerja saja, diberikan kepada semua muridnya. Siapa murid Tuhan? Firman ini mengatakan diperintahlah muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Jadi yang ketiga tadi, dosamu sudah diampuni. Di Lukas 5, maka orang itu sembuh. Amin. Yang terakhir. Haleluya. Kenapa ada kesembuhan? Karena ada nama Yesus. Nama segala nama. Yang olehnya semua orang. Ya. Diselamatkan. Nama Yesus. Raja segala raja. Di dalam nama Yesus. Kenapa ada kesembuhan? Karena firman yang kita baca itu benar. Amin. Karena firman ya Tuhan. Tuhan adalah firman itu sendiri. Haleluya. Kenapa ada kesembuhan? Supaya kuasa sakit penyakit, supaya kuasa iblis ditaklukkan. Amin. Iblis dipermalukan, Tuhan dipermuliakan.
di dalam kesembuhan. Yang terakhir, kenapa ada kesembuhan? Supaya Yesus, kala Yesus itu dipermuliakan. Tidak hanya di dalam gereja, tetapi di mana saudara berada. Supaya Yesus adalah Raja untuk semuanya. Pertanyaan terakhir, tema saya adalah, atau tema khotbah siang inilah, maukah engkau sembuh? Yang engkau mau boleh berdiri dari tempatmu.